Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Waalaikumsalam. akan mempresentasikan materi tentang utang yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Faryasa, Diken Salsabila, Ana Berti Atmajayanti, dan saya sendiri yaitu Enti Rahman. Baik. Definisi utang. Utang yaitu kewajiban keuangan perusahaan terhadap pihak lain, baik itu sumber pinjaman terbatas, penjualan obligasi, leasing, atau yang lainnya yang belum terpenuhi, di mana semua itu digunakan sebagai modal usaha atau sumber dana operasional perusahaan. Yang kedua ada klasifikasi utang. Menurut Fahmi ada dua, yaitu yang pertama utang jangka pendek atau short term liabilities. Short term liabilities atau utang jangka pendek disebut juga dengan utang lancar atau current liabilities. Penegasan utang lancar karena sumber utang jangka pendek dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendukung aktivitas perusahaan yang segera dan tidak bisa ditunda. Dan utang jangka pendek ini umumnya harus dikembalikan kurang dari 1 tahun. Yang kedua, ada utang jangka panjang atau long-term liabilities. Utang jangka panjang sering disebut juga utang tidak lancar atau non-current liabilities. Penyebutan utang tidak lancar karena dana yang dipakai dari sumber utang ini dipergunakan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka panjang. Alokasi pembiayaan jangka panjang biasanya bersifat tangible asset atau aset yang biasa disentuh dan memiliki nilai jual yang tinggi jika suatu saat dijual kembali. Karena itu penggunaan dana jangka panjang ini dipakai untuk kebutuhan jangka panjang seperti pembangunan gedung, pembelian tanah, dan lain-lain. Dan ada 4 ciri-ciri utang jangka pendek. Yang pertama, jatuh temponya di bawah 1 tahun atau periode akuntansi. Yang kedua, pembayaran secara langsung sejumlah utang yang tertera dan tidak menerima pembayaran berjangka atau cicilan. Yang ketiga, tidak memiliki bunga. Yang keempat, tidak membutuhkan jaminan hanya berdasarkan kepercayaan atau perjanjian tertulis. Ada 4 ciri-ciri utang jangka panjang. 1, jatuh temponya kurang lebih dalam 1 periode akuntansi atau 1 tahun, bahkan bisa lebih dari itu. 2, ada aset atau barang jaminan bisa berupa sertifikat BPKB, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, atau surat berharga lainnya. 3, pembayarannya dilakukan dengan cara cicilan atau berjangka dengan menggunakan bunga sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 4, didapat dari lembaga keuangan atau supplier yang menyediakan utang jangka panjang. Selanjutnya. Jenis-jenis utang jangka pendek. 1, utang pajak. Setiap penjualan pada perusahaan biasanya dikenakan pajak. Jika perusahaan melakukan penjualan, maka pajak yang dibayarkan juga semakin banyak. Dan ini harus dilunasi oleh perusahaan dengan waktu yang singkat. 2, utang biaya. Pengeluaran yang dilakukan perusahaan secara rutin setiap bulannya, misalnya gaji karyawan, biaya listrik, biaya air, dan lain-lain. 3, utang dagang. Utang ini biasanya terjadi ketika adanya transaksi pembelian barang atau jasa dari pihak luar. Barang dan jasa tersebut biasa diperjualbelikan kembali atau untuk kelancaran kegiatan perusahaan, misalnya pembelian perlengkapan kantor dan peralatan produksi. 4, utang wesel. Utang ini melibatkan bukti tertulis ini tentang kesanggupan perusahaan membayar utang dengan waktu tertentu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Udah.
jenis-jenis utang jangka panjang. Yang pertama, ada utang hipotek. Utang yang dananya sesuai dengan perjanjian awal. Dan sebagai jaminan, utang ini akan menggunakan jaminan dari harta tetap si pengaju utang. Apabila dalam situasi tertentu tidak dapat melunasi, maka akan dilakukan penyitaan atau pengalihan barang yang menjadi barang perjanjian sebelumnya. Yang kedua, yaitu utang obligasi. Jenis utang ini terjadi karena adanya perjanjian yang ditentukan dengan adanya dana yang turun melalui surat obligasi. Surat obligasi tersebut surat yang memiliki jenis dan kesesuaian dalam mengajukan utang piutang. Dana utang tersebut menyesuaikan nilai nominal dari surat obligasi itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Bapak dosen Ahmad Fauzi dan teman-teman sekelas. Mungkin selanjutnya jika ada yang kurang dimengerti bisa dipertanyakan melalui grup. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.